Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 167. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah gejolak dunia virtual yang penuh konspirasi, Luo Feng dijebak oleh tuduhan palsu. Namun, nasibnya berubah drastis saat perintah dari kesatria legendaris Youmu membebaskannya. Kabar itu dibawa ke dunia nyata oleh Kaisar Longju, menandai awal perjalanan baru Luo Feng. Di sisi lain, Kaisar Yanzu diam-diam menyusun rencana licik dengan menyembunyikan kristal abadi di bumi, sebuah strategi yang meski tampak sah menyimpan ancaman besar. Tak tinggal diam, Luo Feng membangun markas baru di dunia internalnya dan menciptakan pasukan dari mayat klan serangga untuk memperkuat pertahanan. Bersama Kaisar Longju, ia memilih 100 unit terbaik, bersiap menghadapi ancaman yang kian nyata. Saat ledakan misterius menewaskan 22 miliar jiwa dan mengarah pada klan serangga, Luo Feng tak gentar. Tekadnya justru menguat untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Dalam petualangannya di Gunung Sampah Semesta, Luo Feng menemukan pecahan logam hitam yang tampak biasa, namun memancarkan panggilan misterius. Ia menyadari bahwa pecahan ini terkait erat dengan teknik kuno yang ia pelajari dan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatannya. Bersama dua pemandu yang menjelajahi lautan puing demi mengumpulkan fragmen-fragmen yang tersembunyi, menghadapi bahaya dan kelelahan selama berminggu-minggu. Akhirnya, Luo Feng mengumpulkan cukup fragmen untuk membentuk armor legendaris yang menempel langsung ke tubuh makhluk internalnya, memicu evolusi luar biasa. Namun, ia segera menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari fisik, tetapi dari pemahaman hukum alam semesta. Selama setahun penuh, ia terus mengumpulkan fragmen dan memperdalam ilmunya. Kini, dengan semangat yang tak padam dan tekad menaklukkan rahasia Gunung Sampah, Luo Feng melanjutkan perjalanannya menuju keabadian. Di episode selanjutnya, setelah berpamitan dengan Kaisar Longju, Luo Feng bersama Dilain menaiki kapal planet Yunmo untuk meninggalkan medan bintang Wulong dan menuju ke negara alam semesta Ganwu. Perjalanan antar bintang pun dimulai, membawa mereka menjauh dari tempat penuh sampah kosmik yang telah memberinya banyak kekuatan dan pengalaman. Di sisi lain, Kaisar Yanzu mengetahui keberangkatan Luo Feng. Dengan sikap meremehkan, ia menganggap Luo Feng hanyalah aborigin yang terlalu menghargai rongsokan. Namun, dalam hatinya, ia menyimpan ketertarikan mendalam terhadap asal-usul Luo Feng yang berasal dari bumi. Kapal Yunmo melesat 50 kali kecepatan cahaya, namun tetap membutuhkan lebih dari setahun untuk tiba di tujuan. Dalam kesunyian perjalanan, Luo Feng merenungi pencapaiannya. Ratusan fragmen misterius telah ia kumpulkan, cukup untuk menciptakan 2 set armor prajurit hitam yang sangat langka. Namun, armor itu sepertinya bukan diciptakan untuk manusia, melainkan untuk ras asing yang belum ia kenal. Meski demikian, kekuatan yang terkandung di dalamnya tetap luar biasa dan memberi Luo Feng keunggulan yang sulit ditandingi. Ke depan, Luo Feng berencana untuk pergi ke kota kekacauan utama, tempat terbaik untuk mendalami hukum alam semesta dan mempelajari rahasia tablet 9 alam semesta. Ia tahu ini bukan perjalanan singkat, diperlukan ratusan tahun untuk benar-benar memahami semua hukum luar angkasa. Namun, semangatnya tidak padam. Masalah utamanya kini adalah poin untuk membeli volume keempat teknik coretan ruang waktu dan terus berkembang. Ia membutuhkan 1 juta poin, tantangan besar yang membayangi pikirannya selama berbulan-bulan di perjalanan. Hingga akhirnya sebuah surat digital masuk ke sistem komunikasinya. Surat itu menawarkan misi dengan hadiah poin terbesar yang pernah ditawarkan untuk level penguasa domain, hingga 2 juta poin. Namun, misi ini tidak seperti biasanya. Terdiri dari 4 level. Setiap tahap memiliki tantangan dan batas minimum penyelesaian. Jika gagal di satu level, misi akan langsung berakhir. Level pertama mengharuskannya menindak 18 eksekutif organisasi perdagangan budak api angin, dengan hukuman yang sepenuhnya ada di tangannya dan disiarkan secara langsung di jagat maya. Luo Feng menyadari bahwa misi ini lebih dari sekedar kekuatan. Ia harus membuat keputusan moral, strategis dan logis yang tepat.
Tidak ada sistem penilaian baku, semuanya bergantung pada persepsi dan dampak dari tindakannya. Jika berhasil menavigasi tantangan ini dengan bijak, ia tak hanya akan mendapatkan 2 juta poin, tetapi juga mengukir namanya dalam sejarah jagat maya. Kini, ia harus mempersiapkan diri, karena langkah pertamanya dalam misi besar ini akan menentukan segalanya. Luo Feng menerima misi dengan imbalan poin tertinggi sepanjang karirnya. Namun bukan nilai itu yang membuatnya tergerak. Setelah mempelajari targetnya, organisasi Angin Api, ia merasa jijik. Organisasi ini menjalankan bisnis perbudakan dan penyiksaan untuk hiburan kaum elit, termasuk bangsawan dan anak-anak penguasa yang menyimpang. Kejahatan mereka begitu keji, dari memperbudak anak-anak hingga aksi kanibalisme. Misi ini bukan lagi soal reputasi atau penghargaan, tapi soal membasmi akar kebejatan demi kemanusiaan. Target Luo Feng adalah 18 eksekutif organisasi, tersebar di berbagai planet, dengan Pansi sebagai pimpinan paling kuat. Ia menyusun rencana perburuan dimulai dari planet Bas. Saat mendarat diam-diam bersama Dylan, ia menyaksikan ribuan budak dipaksa bekerja tanpa belas kasih. Terpukul oleh pemandangan itu, Luo Feng memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Ini adalah pertempuran abadi dan ia akan menghancurkan organisasi ini satu persatu. Dengan kekuatan roh, ia mulai melacak musuh dan Dylan, walau dilarang, tetap mengikutinya dari belakang. Sementara itu, di desa kayu besar yang damai, tragedi menimpa. 10 kapal cakra merah angin api datang menuntut hukuman karena desa gagal memenuhi kuota ramuan. Sebagai ganti, mereka mengambil sepertiga warga sebagai budak. Tangis dan jeritan pecah saat jutaan orang digiring tanpa ampun. Seorang pemuda bernama Dragon Law nekat melawan, tapi ditangkap dengan mudah. Kepala suku pun dibunuh di depan semua orang sebagai peringatan brutal agar tak ada yang berani menantang. Namun, harapan datang saat 2 sosok misterius turun dari langit. Luo Feng dan Dylan muncul dengan kekuatan menggetarkan. Dalam sekejap, Luo Feng memusnahkan seluruh pasukan angin api dengan satu serangan mematikan. Penduduk desa sujud memujanya sebagai penyelamat. Tapi bagi Luo Feng, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Musuh yang lebih besar masih menanti di kegelapan alam semesta dan misinya belum selesai. Ia akan terus bergerak, menegakkan keadilan di galaksi yang nyaris kehilangan nurani. Selama beberapa generasi, suku kayu besar hidup sebagai budak dalam cengkraman organisasi angin api. Mereka dibesarkan dengan keyakinan bahwa para iblis itu tak terkalahkan. Namun hari itu segalanya berubah. 2 sosok misterius muncul dan dengan mudah menghancurkan pasukan penjaga iblis, membalikan kenyataan yang selama ini mereka anggap mutlak. Dragon Law, seorang pemuda dari suku tersebut, terpesona oleh kekuatan mereka dan bersumpah setia, berharap bisa mengikuti jejak mereka. Sosok berzirah perak itu adalah Luo Feng dan di sisinya berdiri Dylan, pria berjubah hitam. Mereka bukan sembarang makhluk, mereka adalah utusan dari perusahaan alam semesta virtual. Sebuah kekuatan luar biasa yang menentang perbudakan. Misi Luo Feng adalah menghancurkan organisasi angin api. Dan setelah itu, perusahaan akan mengambil alih planet untuk membebaskan para budak. Meski Dragon Law memohon untuk diajak pergi, Luo Feng menolaknya dengan lembut. Karena ia percaya Dragon Law harus menemukan jalannya sendiri. Setelah kedua penyelamat itu pergi, rasa takut kembali menyelimuti suku kayu besar. Mereka yakin balas dendam dari istana iblis akan datang cepat atau lambat. Namun, suara misterius menyampaikan pesan kepada Dragon Law, istana iblis akan dihancurkan. Harapan kembali menyala, meski pertanyaan besar menggantung di benaknya. Siapakah sebenarnya perusahaan alam semesta virtual? Dan bisakah mereka mengalahkan istana iblis yang ditakuti selama ini? Sementara itu, di istana iblis yang megah, kepanikan melanda. Klaus, salah satu eksekutif tertinggi organisasi angin api, menyadari ancaman besar datang menghampiri. Ketika pasukannya menemukan bahwa 2 sosok telah menyusup dan membantai penjaga mereka, keputusan cepat diambil, evakuasi planet. Namun, sebelum mereka bisa kabur, langit dipenuhi bilah emas yang menebas semua kapal pelarian. Hanya kehancuran yang tersisa di udara. Di tengah kehancuran itu, Luo Feng dan Dylan muncul, melayang di langit seperti dewa kematian. Klaus, yang sebelumnya arogan, langsung berlutut dan memanggil mereka yang abadi. Semua orang mengikuti, tunduk dalam ketakutan. Luo Feng hanya tersenyum samar. Hari itu, istana iblis yang telah menindas jutaan makhluk runtuh tanpa ampun, dan sebuah babak baru kebebasan pun dimulai. Klaus,
Pemimpin kejam dari organisasi angin api berlutut dengan wajah penuh ketakutan saat menghadapi Luo Feng. Ia mencoba menyuap dengan saham dan koneksi ke pangeran kuat dari alam semesta Ganwu, berharap bisa menyelamatkan diri. Namun, Luo Feng tak terpengaruh. Dengan tenang dan tegas, ia menyatakan tujuannya datang ke planet Bas untuk menghakimi Klaus. Upaya Klaus untuk bersikap santai gagal total. Ia dan para penjaganya tahu tak ada harapan lagi. Tanpa basa-basi, Luo Feng mengumumkan bahwa hanya 5 dari ribuan penghuni Istana Iblis yang dianggap tak bersalah. Sisanya dijatuhi hukuman mati. Ketika mereka mencoba melarikan diri, Luo Feng mengurung semuanya dalam dunia pedangnya. Lautan bila emas berputar membentuk labirin kematian. Tak ada yang bisa lolos. Jeritan dan darah memenuhi udara. Menyulap istana megah itu menjadi tempat pembantaian yang mengerikan. Klaus menyaksikan pembantaian itu dengan tubuh gemetar. Ia mencoba kabur, tapi kekuatan dunia pedang membuatnya tak berkutik. Setelah semua selesai dan hanya dia yang tersisa, Klaus kembali berlutut, memohon nyawanya. Tapi Luo Feng dingin dan tanpa ampun, menebasnya hingga hancur, mengakhiri hidup sang tiran dengan satu gerakan tajam. Tidak ada belas kasihan, hanya keadilan ala Luo Feng. Berdiri di tengah darah dan kehancuran, Luo Feng memandangi hasil perbuatannya dengan rasa puas. Dylan, rekannya, menyindirnya karena terlihat terlalu menikmati momen itu. Tapi Luo Feng tahu siapa dirinya. Bagi banyak orang, ini mungkin kekejaman. Tapi baginya, ini adalah jalan menuju kekuatan, kebebasan, dan ketertiban di tengah semesta yang brutal. Tak lama kemudian, perusahaan alam semesta virtual tiba dan mengambil alih planet Bas, memastikan 5 orang yang selamat diamankan. Luo Feng dan Dylan pun pergi. Kapal mereka melesat ke angkasa. Dylan menyadari bahwa semua ini telah disiarkan langsung ke seluruh alam semesta. Luo Feng hanya tersenyum. Ia tidak menyesal. Ia hanya menjalani keyakinannya dan siap menantang apapun yang menghadangnya di masa depan. Luo Feng memulai misinya dengan tindakan brutal yang mengguncang galaksi. Dalam satu malam di planet Cuilang, ia membantai Kevin dan seluruh pengawalnya tanpa ampun. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan ke planet Fudi dan mengubahnya menjadi ladang pembantaian. Benedict, penguasa planet itu, disiksa hingga meregang nyawa bersama lebih dari 36.000 pengikutnya. Aksi demi aksi dilanjutkan ke planet Yue, di mana eksekutif Leica juga menjadi korban kebrutalan Luo Feng. Ia tak menyisakan siapapun kecuali satu orang yang dianggap tidak bersalah. Puncak kebrutalan terjadi di Dripping Planet, sarang korupsi dan kekuasaan gelap milik eksekutif kuat bernama Li. Lebih dari 100.000 orang tewas di sana, termasuk para penjaga elit dan orang-orang kuat yang biasanya tak terkalahkan. Planet itu berubah menjadi kuburan massal. Hingga hari ke-26, Luo Feng telah menghabisi lebih dari 1 juta nyawa dan membunuh 16 dari 18 eksekutif organisasi angin api. Semua ini dia lakukan dengan satu prinsip, hanya mereka yang bersalah yang akan dihukum mati. Aksi Luo Feng berlanjut di planet Wei Peng, tempat tinggal Pali Mande. Eksekutif ke-17 dikenal lebih halus dibanding eksekutif lain. Pali Mande tetap menerima nasib yang sama. Luo Feng tak menggubris pembelaannya karena menikmati hasil dari kekejaman tetaplah sebuah dosa. Tanpa ragu, pedang Luo Feng membelah tubuhnya menjadi 2, menggenapkan daftar panjang pembantaian kejam yang ia lakukan demi menegakkan keadilan semestanya sendiri. Meski terlihat seperti monster, Luo Feng tetap menyimpan sisi manusiawinya. Di atas kapal luar angkasa Yunmo, ia menikmati anggur merah bersama Dylan, rekannya. Perbincangan mereka menggambarkan konflik moral yang menyelimuti tindakan Luo Feng. Bagi Dylan, semua ini mengingatkannya pada gurunya yang haus darah. Bagi Luo Feng, setiap kematian memiliki alasan. Dalam hukum alam semesta yang keras, kekuatan adalah satu-satunya keadilan yang berlaku. Kini, satu nama terakhir menanti, Pan Si, pemimpin tertinggi organisasi angin api. Seorang budak yang bangkit menjadi penguasa, membangun kekuatan melalui kebrutalan dan perbudakan triliunan makhluk. Pan Si bukan sekedar musuh terakhir, ia adalah simbol utama dari kejahatan yang harus ditumbangkan. Bersama Dylan, Luo Feng bersiap menghadapi pertarungan pamungkas. Dengan tekad bulat, mereka melesat menuju Beien, tempat di mana semuanya akan berakhir. Di tengah hamparan gelap alam semesta, kapal luar angkasa Yunmo menjelajahi gugusan planet Beien Minor yang terdiri dari 209 planet kecil.
Setiap planet telah dimodifikasi menjadi benteng otomatis, dipenuhi senjata dan pertahanan canggih. Luo Feng bersama rekannya Dylan mengetahui bahwa misi kali ini tidak akan mudah. Ketegangan meningkat saat Babata, sistem AI kapal, mendeteksi tanda-tanda kehidupan di planet ke-82. Ketika mereka mendekat, planet tersebut tiba-tiba meluncurkan serangan. Setelah membalas dengan kekuatan besar, mereka menghancurkan sebuah planet kecil dan menemukan kapal misterius milik musuh utama mereka, Pansi. Pertemuan dengan Pansi memunculkan ketegangan baru. Pansi, pemimpin sejati organisasi Angin Api, tampak terkejut sekaligus sinis saat mengetahui bahwa seluruh eksekutif lainnya telah dibunuh oleh Luo Feng. Meski sendirian, ia tetap menunjukkan kesombongan. Luo Feng dengan tegas menyatakan bahwa misi mereka adalah mengakhiri kekejaman Pansi. Dan kali ini, ia sendiri yang akan bertarung. Pertarungan pun dimulai, mengguncang ruang angkasa dengan tabrakan kekuatan mahadahsyat antara dua tokoh kuat ini. Awalnya, pertarungan berlangsung sengit dan seimbang. Luo Feng mengerahkan pedang bayangan darah dan ribuan bilah cahaya emas. Namun, Pansi bukan lawan biasa. Ia memanggil tanaman mematikan bernama pohon anggur logam tingkat 9 yang mencoba menjerat Luo Feng. Tak tinggal diam, Luo Feng membalas dengan awan kontak anggur, menciptakan duel tanaman yang luar biasa langka di alam semesta. Pertarungan semakin intens, penuh strategi dan kekuatan mentah yang saling menghantam tanpa ampun. Belum selesai sampai di situ, Pansi menunjukkan taring sebenarnya. Ia memunculkan tanaman ketiga, bunga Saluo, bunga pemangsa raksasa yang terkenal mematikan. Dengan diameter lebih dari 1 kilometer, bunga-bunga itu bergerak cepat dan siap menelan apapun yang ada di hadapannya. Luo Feng menyadari bahwa Pansi telah menginvestasikan banyak sumber daya demi mempertahankan kekuasaannya. Ia tak hanya kuat, tapi juga penuh perhitungan dan siap mengorbankan segalanya demi menang. Pertarungan belum berakhir, tapi satu hal jelas, ini bukan sekedar duel kekuatan, melainkan pertarungan ideologi antara keadilan dan kekuasaan. Luo Feng tahu, untuk menuntaskan segalanya, dia harus menang, bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di tengah ledakan energi, tanaman raksasa, dan tabrakan dunia, masa depan banyak nyawa bergantung pada hasil pertarungan ini. Dan Luo Feng sekali lagi berdiri di garis depan sebagai penentu akhir. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 167 dari Swallowed Star. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.